semua jemaat yang dikasihi Tuhan, baik ada di gereja maupun yang di rumah. Apa kabarnya? Haleluya. Bulan ini kita masuk bulan Februari. Kita akan belajar tema tentang pemulihan atau recovery. Kita perlu dipulihkan dalam kesehatan kita, dalam ekonomi kita, dalam masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Mari menyimak para pengkhotbah yang akan menjelaskannya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Selamat pagi menjelang siang. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa bagi saudara yang ada di rumah yang menyaksikan secara live streaming. Percaya bahwa hari ini Dia begitu baik. Tuhan Yesus begitu baik. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan satu persembahan pujian. Kita naikkan satu pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi saudara dan saya pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Sampai saat ini Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Ketika kami bangun pagi, ketika kami bernafas dan melakukan segala hal di pagi hari, hanya satu yang kami ingat, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah menghantarkan tidur kami Tuhan, sehingga pagi hari kami boleh bangun dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan, pagi hari ini biarlah kami mau menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, roh kami. Kami mau menyatakan cinta kami kepadamu lewat sepatu pujian bagimu Tuhan pagi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Baik kami yang di rumah, yang menyaksikan secara live Tuhan. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Amin. Kami begitu mengasihi-Mu karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Haleluya. Ya Yesus.
nyanyikan bersama-sama. Rindu akan kediaman-Mu, haus ku datang padamu. Pujian kami Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, Engkau begitu mencintai kami Tuhan. I love you, I love you. Engkau yang mengasihi Tuhan, Engkau yang mencintai Tuhan. Mari sama-sama nyatakan I love you. Sekali lagi katakan Betapa ku mengasihimu, betapa ku mengasihimu, betapa ku mengasihimu, dengan segenap hatiku bersamamu, dengan segenap hatiku bersamamu, dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku bersamamu selalu. Kami mengasihimu, Yesus. Kami mengasihimu, kami mencintai Engkau,
betapa Tuhan sangat mengasihi dan mencintai saudara dan saya pagi hari ini. Dia begitu memperhatikan keadaan saudara dan saya. Haleluya, Yesus. Thank you Tuhan. Terima kasih Yesus atas cinta-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan belajar mencintai Engkau Yesus. Kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Sikaraya lapa ya lapa. Ku cinta Engkau Yesus. Syukur. Ku cinta Engkau Yesus. Ku puji Kau Yesus. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Mari saudara yang mengasihi Tuhan, pujikan pujian. Ku cinta Kau Yesus, kami puji Engkau. Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta Kau. Ini kerinduan kami Tuhan kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau. Hanya Engkau yang kami sembah pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Amin. Dengan segenap hati dan dengan setiap jiwaku akan budi puji. Sekali lagi katakan, Engkau yang mengasihi Tuhan. Angkat suaramu, katakan ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Amin. Yesus,
ku cinta Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Nyatakan cinta kasihmu kepada Tuhan. Terima pujian kami. Selain Engkau tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Yesus yang layak kami sembah. Bahkan kami katakan selama kami hidup, kami tetap menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau. Saudara, mari saya undang perlahan-lahan kita mulai bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita mau ikrarkan dengan satu pujian. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan dan ku agungkan Engkau. Glorious, glory Yesus, ku cinta Kau, ku agungkan
ku agungkan, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka. Sekali lagi katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan sebab Engkau layak terima pujian kami. Raja di atas segala raja. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini Engkau melihat hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa pagi hari ini adalah hari yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Engkau yang dikasihi Tuhan, sama-sama katakan. Amen. Sekali lagi katakan, amin. Puji Tuhan, berikan salam kiri kananmu. Dari samping kiri, depan belakang dengan senyuman yang paling manis. Sebab hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Biar bumi akan berlalu, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Katakan bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesus, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti apa? Pasti akan digenapi. Shalala.
Sekarang kaum pria biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, satunya yang difirmankannya sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Haleluya. Dari tempat ini saya melihat wajah yang penuh sukacita. Karena hari ini hari angpau. Puji Tuhan. Saudara, mari berikan salam kiri kananmu sekali lagi. Katakan angponalai. Amin. Hari ini Tuhan memberikan nyanyian baru bagi saudara dan saya yang percaya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang datang melihatnya dan menjadi takut. Lalu apa? Bersama-sama. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang datang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Kata-kata cinta tangannya begini ya, sarangeo. Cinta saya, asik. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sarangeo. Cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekarang Cu Yesus. Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, Cu Yesus I tak. Sekali lagi katakan, toleh kanan kirimu. Cu Yesus I want, Cu Yesus I need, ya. Cu Yesus I tak. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus
hanya digenapi. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Minggu ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan 2 kali ya saudara ya. Satunya untuk pembangunan. Saya percaya bahwa setiap taburan yang saudara berikan dengan segenap hati, saudara akan menerimanya. Amin. Haleluya. Dan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Kami mengundang bahwa nanti tanggal 18 hari Minggu ya, hari Minggu besok tanggal 18 saudara bulan yang penuh cinta kasih. Oleh sebab itu, di bulan Februari ini kami mengadakan spesial Valentine Day yang diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari. Sesi pertama dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Evi Laksmi Wijaya dengan tema My Family Valentine. Oleh sebab itu, mari ajak keluargamu untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Valentine Day, ibadah spesial. Sesi 2, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Samuel Sulaiman dari Surabaya dengan tema Couple Valentine. Mari ajak suami istri, ayo duduk di sebelah pasanganmu. Tentunya ada hadiah berupa voucher untuk keluarga dan pasangan yang beruntung. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang tanya, kalau nggak punya pasangan boleh tak ikut yang kedua? Lu nggak apa-apa silakan saudara ya, tapi duduknya di belakang ya. Yang di depan ini hanya untuk pasangan. Terus nanti kalau yang mungkin yang berpasangan, saya boleh datang yang pagi, boleh silakan. Dua-duanya juga boleh, amin. Karena setiap firman Tuhan itu mengandung janji seperti tadi firmannya pagi hari ya. Mengandung janji, janji apa? Semua bagi saudara dan saya, amin. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, cinta-Mu atas setiap kami Tuhan. Kini kami saatnya memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami ini. Dan biarlah persembahan kami ini berguna untuk perlebaran kerajaan-Mu khususnya di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku, ku nyatakan janjiku kepadamu. Engkau yang berjanji pagi hari kepada Tuhan, sama-sama katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesusku, sama
janji kami pagi ini Tuhan. Kami akan terus memandang-Mu karena kami tahu Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Sama-sama katakan dari kasih-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ini kami Tuhan pagi ini, kami datang kepadamu, membawa syukur kami, membawa sembah kami. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang mencintai Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam, lebih lagi. Kami minta sedikit waktu, perpanjang sedikit Tuhan, untuk kami lebih lagi menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu atas kami Tuhan. Kami mau berjumpa lebih dengan Engkau. Kami angkat suara kami kepadamu Tuhan, sebagai rasa syukur dan terima kasih. Kami angkat tangan kami Tuhan, karena kami mau mencintai Engkau lebih lagi. Mari lawati kami, mari lawati umat-Mu di tempat ini Tuhan. Lawati setiap kami, baik kami yang ada di sini maupun yang menyaksikan secara online, termasuk yang ada di bawah Tuhan. Lawati kami semua. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Engkau di sini. Kami tahu Engkau ada untuk kami Tuhan. Mari sentuh hati kami Roh Kudus. Buat kami mengalami perjumpaan yang nyata dengan Tuhan. Kami tidak sekedar hanya mau ada di tempat ini, tapi kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kemarilah Roh Kudus, sayangi kami. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang pagi ini datang dengan hati yang letih lesu, dengan beban berat. Di tengah keheningan yang ada, katakan Roh Kudus, kemarilah. Mungkin ada dari engkau yang hari-hari ini merasa sendiri, berjalan mengarungi perjalanan hidup. Tidak seorang pun yang bisa diandalkan, tidak satu pun yang mengerti keberadaanmu. Pagi ini katakan, Tuhan, kemarilah. Ini aku perlu Engkau. Karena Tuhan berfirman dengan jelas, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku pasti memberikan kelegaan kepadamu. Ini waktumu Roh Kudus, ambil alih. Dan sebelum hamba menyampaikan apa yang menjadi hatimu buat kami semua, lawati umatmu, persiapkan Tuhan. Baik yang ada di ruang atas, yang ada di ruang bawah, yang menyaksikan secara live streaming, berkati semuanya. Rapatakaralabaya sikaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar.
Lakukan sesuatu Roh Kudus pagi ini. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Dan karena kami juga tahu setiap harga yang kami bayar untuk berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Seperti saat ini Tuhan, kami datang ke sini. Kami yakin, kami percaya, kami pasti dipulihkan. Kami pasti diberkati. Kami mendapatkan yang terbaik daripadamu. Terima kasih Roh Kudus. Biar surga terbuka, hadirat-Mu turun atas tempat ini, atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terus berkaryalah semakin kuat, menyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dari apa yang kami duga. Pekerjaan-pekerjaan yang ilahi Tuhan kerjakan untuk kami di tengah-tengah kami ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga rindu mendengar suara-Mu. Mari berbicaralah untuk masing-masing kami. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan dan hikmat yang dari Tuhan. Urapi umat-Mu Tuhan. Dan urapi materi firman yang sudah dipersiapkan dengan kehidupan yang dari surga. Sehingga apapun yang kami dengar pagi hari ini akan terus terngiang dalam hidup kami, jadi pedoman, jadi tuntunan, dan membawa kami dalam kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan terima kasih. Ambil alih waktu ini Tuhan dan berkatilah kami. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu silahkan duduk. Shalom. Sekali lagi ya, lebih semangat. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Saya bersyukur kalau hari ini kita ada di sini di momen yang spesial. Setelah kemarin kita merayakan Imlek, mungkin banyak yang merayakan. Saya mengucapkan Happy New Year Happy Chinese New Year ya. Gong Xi Fa Choi. Selamat tahun baru Imlek ya untuk kita semua yang merayakannya. Dan bagi Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan memberkati lebih lagi. Amin. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah. Kalau hari ini engkau sehat, saya sehat, kita semua boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena cinta kasih Tuhan. Dan terlebih-lebih, kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini, itu juga karena Dia. Jadi sudah seharusnya kita mengucap syukur. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala yang terus mempercayakan kepada saya untuk melayani. Sungguh semua karena anugerah. Dan tiba saatnya kita mau masuk firman Tuhan. Siap diberkati? Coba tanya kanan kiri dulu, siap diberkati enggak? Siap diberkati, amin. Satu peraturannya jangan lupa, setiap kali saya menyampaikan firman, saya tidak akan pernah sungkan, saya tidak akan pernah takut. Aturannya cuma satu, barang siapa yang dari sini ketahuan ngantuk, akan saya foto bareng dengan saya. Dan setelah itu saya akan kirim ke tim multimedia. Karena saya juga gembala, saya juga punya pengerja, saya punya tim multimedia, punya tim media sosial. Jadi kalau kedapatan ngantuk, akan saya foto bareng sama saya dan tidak nunggu matahari terbenam, engkau pasti viral. Biar ngalang-ngalai debat capres viralnya ya kan. Kenapa? Karena dengar firman, masa ditinggal tidur, kan cuma 40 menit, paling lama 45 menit, masa ditinggal tidur, kan kebangetan ya Bapak Ibu. Daripada saya sakit hati, lebih baik ditangkap, lalu saya kirim ke tim saya, nih tolong update secepat-cepatnya. Dan saya percaya enggak usah nunggu makan siang, nanti engkau sudah tampil bersama saya di media sosial, amin. Mau amin, ndak amin, pokoknya tangkep. Kan kewenangan di tangan saya yang khotbah. Apalagi saya sudah ngomong di awal ya kan. Jadi jangan sampai ketahuan ngantuk. Tenang saja Bapak Ibu, kalau saya sudah ngomong ndak akan ada yang bisa ganggu gugat. Apalagi kan keputusan di tangan saya ya kan. Bilang kanan kiri, jangan ngantuk, kamu ditangkap nanti. Pendetanya jahat ya, siang ini enggak apa-apa, pokoknya jangan tidur, awas main-main. Ya, puji Tuhan, kita masuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini saya sempat geli kalau melihat orang-orang Kristen. Kenapa? Latah. Tahu latah? Gampang katutan. Enggak punya prinsip. Lemah dalam karakter. Kalau yang ini ke sana, orang Kristen ikut ke sana. Nanti kalau orang dunia ke sini, orang Kristen juga ikut ke sini. Terus mau jadi apa kalau Kristen kayak gitu? Kristen itu harus punya prinsip, Kristen itu harus punya pegangan, pedomannya jelas, firman Tuhan. Jangan latah, amin. Bilang dulu kanan kiri, jangan latah gitu loh.
Jangan ikut-ikutan. Tapi Pak, tren selama tidak bertentangan dengan firman masih oke. Tapi kalau sudah bertentangan, jangan. Titik. Firman terlalu sanggup untuk menjamin kita yang percaya. Sedikit yang amin. Firman terlalu sanggup untuk menjamin kita yang percaya. Nah gitu dong. Harus mantap, harus bangga jadi orang Kristen, harus bangga dengan firman Tuhan. Sekali firman, selama-lamanya firman. Tidak ada yang lebih pasti dalam dunia ini selain daripada firman itu sendiri. Bangga, pasti, lakukan. Keren hidupnya, itu Kristen. Jangan Kristen tapi tawar-tawaran. Jangan Kristen tapi ikut-ikutan. Ada yang kebenaran yang lain ikut, ada omongan yang lain ikut. Mau apa-apa? Enggak. Dan saya geli hari-hari ini masih banyak yang kayak gitu. Dan saya berharap di tempat ini tidak ada yang latah lagi. Sekali firman, selama-lamanya firman. Latahnya dalam hal apa? Latahnya dalam hal feng shui, hong shui. Mau tahun baru, masih cocok-cocokan sio kan? Ada yang masih cocok-cocokan sio? Kira-kira tahun ini sionya apa ya yang baru ya? Kira-kira hoki atau swag ya? Kira-kira beruntung atau gagal ya saya ini? Berlimpah-limpah atau susah ya? Masih ada yang kayak gitu? Yakin? Oh, sip. Harus gitu, yakin. Anak-anak muda mau masuk, mulai cari horoskop. Tahun baru, cari bintang. Bintangmu apa? Bintangmu apa? Bintangku ini. Kira-kira kita apa ya? Mau usaha, cari hari. Nada harinya ngadep mana? Jamnya jam berapa? Masih begitu-begitu, diperbudak sama yang begitu-begitu. Orang Kristen bebas dalam ketentuan Tuhan. Amin. Bebas dalam firman Tuhan. Jadi kita jangan lagi mau terikat begini begitu. Bukan berarti liar, tapi sesuaikan dengan firman. Maka kemerdekaan mutlak jadi bagian kita. Jangan bingung begini begitu mau tahun baru, Imlekan ngitung hari sampai malam, ngitung peruntungan terus menerus sampai bingung usaha apa ya, anakku nikah tahun ini apa tahun depan ya, atau bagaimana ya, anakku harus cari orang model apa ya. Ngapain begitu-begitu? Firman Tuhan sudah mengajarkan semuanya, dan pagi hari ini Tuhan mau memberikan jawaban kepada kita untuk setiap kita yang rindu menikmati hari-hari yang baik dan terhindar dari setiap kemalangan dan keburukan. Karena dunia juga mengajarkan itu, ada tatanan yang mengatur, ada peraturan yang mengajarkan kepada manusia. Waktu kita mengikuti peraturan atau tatanan itu, kita bisa mujur, beruntung dan berhasil. Waktu kita melanggar tatanan dan peraturan itu, kita malang, buruk hidupnya. Dunia punya itu, banyak kan namanya ada feng shui, ada hong shui, ada primbon. Ada kan primbon kan? Primbon apa sih? Feng shui apa sih? Intinya ya, intinya. Primbon Feng Shui itu buku yang isinya tentang pengajaran-pengajaran tata cara hidupnya orang. Supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan, terus beruntung dan berhasil, jauh dari keburukan dan kemalangan. Intinya begitu. Lalu bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Bagaimana kita orang yang setia kepada Tuhan Yesus? Ada enggak aturan hidupnya? Ada. Ada peraturannya. Makanya siang hari ini saya mau kasih tema firman Tuhan, Feng Shui-nya Tuhan. Orang percaya kalau mau percaya Feng Shui, ikuti Feng Shui-nya Tuhan. Tidak boleh Feng Shui yang judulnya lain. Semua harus diambil dari firman, karena firman terlalu sanggup menjamin hidup kita sempurna, bukan cuma selama di bumi, tapi setelah meninggalkan bumi pun, firman sudah menjanjikan hal-hal yang luar biasa buat kita. Jadi ikuti firman Tuhan ya. Mau bukti ada di dalam Alkitab Feng Shui-nya Tuhan. Terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11 tentang Feng Shui-nya Tuhan. Ini hati Tuhan untuk kita siang hari ini dengan satu tujuan. Tuhan mau selama kita hidup di bumi kita beruntung, berhasil, dan kelak ketika meninggalkan dunia ini, surga sudah menanti. Ikuti aturannya bersama-sama dengan firman ini. Demikian bunyinya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. Jadi ini jelas peraturan
Tuhan untuk menata hidup kita, atau saya gampangkan feng shui-nya Tuhan lah. Kenapa kok bisa feng shui-nya Tuhan? Kan dikatakan dengan jelas, siapa yang mau, ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup, yang rindu melihat hari-hari baik, yang ingin hidup sesungguhnya. Karena ada banyak orang Kristen, termasuk orang Kristen ya, hidup tapi hidup-hidupan. Hidupnya tetap dalam belenggu, dalam penjara jiwa. Masih terus dalam sakit hati, masih terus dalam pertikaian, masih terus dalam banyaknya konflik dengan aneka pernak-pernik di dalamnya. Padahal harusnya orang Kristen hidupnya berbeda, hidupnya merdeka, bebas dalam anugerah Tuhan. Segala sesuatunya bisa maksimal kalau kita jadi Kristen, karena Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencananya yang gagal. Percaya saya Bapak Ibu, ketika engkau sungguh-sungguh cinta Tuhan, engkau benar-benar mengikuti tatanan dan aturan mainnya, tidak ada satupun yang bisa membuat kita celaka. Langit dan bumi boleh goyang, bahkan boleh runtuh. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan tetap tinggal kuat di dalam hadirat-Nya. 1000 boleh rebah di kiri, 10.000 juga boleh rebah di kanan. Apapun boleh terjadi. Namun orang yang percaya kepada Yesus, penjaminan surga sempurna atas dirinya. Jangankan kok beda tahun, jangankan ganti syok, ganti presiden berapa kali pun, siapapun presidennya, kalau kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, lakukan bagian kita dengan setia, saya percaya tidak pernah ditinggalkan. Mungkin bisa jatuh, ya, karena Alkitab juga mencatat 7 kali orang benar jatuh, tapi selama itu juga dia akan terus bangkit dan terus bangkit. 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia bangkit. Kalau 10 kali orang benar jatuh, 11 kali dia bangkit, karena Tuhan kita sempurna. Sekarang kita cek-cekan hati, kondisi hatimu bagaimana hari-hari ini? Dalam kondisi penuh antusias kah? Dalam keberhasilan dan kemenangan kah? Atau kalah terus? Proses ada, pasti. Tapi di samping itu berkat juga menyertai. Nggak mungkin orang Kristen proses tok, nggak mungkin. Seimbang antara proses dan berkat. Bahkan di dalam proses pun Tuhan menyertai. Kan Tuhan bilang, kalaupun kamu diuji, kalaupun kamu dicobai, apapun itulah, aku akan tetap memberikan jalan keluar kepadamu. Dan apapun yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan kah, ujian kah, atau apapun lah. Aku tidak pernah membiarkan kau kalah. Karena pada hakikatnya, dari semula aku menentukan kita, engkau dan saya, kata Tuhan, menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan tuh sangat sayang sama kita. Bapak Ibu tahu enggak Bapak Ibu disayang Tuhan? Tahu Bapak Ibu disayang Tuhan? Bilang dulu kanan kiri, gini-gini ini disayang Tuhan. Ada yang nunduk gak berani ngomong. Kenapa gak berani ngomong? Ulang-ulang. Ini pasti Bapak Ibu disayang Tuhan. Ngomong dengan percaya diri. Gini-gini ini disayang Tuhan gitu loh. Mungkin boleh gak disayang mertua kalau ada. Tapi pasti disayang Tuhan. Amin. Namun orang yang disayang Tuhan gak lama kok pasti didamaikan sama mertuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kalaupun tidak disayang pasangan, selama engkau cinta Tuhan, cepat atau lambat pasanganmu diubah untuk cinta engkau. Tapi kembali kepada firman, apapun kita, Tuhan itu sayang sama kita. Bahkan selama tadi menyembah, nyanyi tentang cinta kepada Tuhan, Tuhan ngomong, kamu tahu aku sayang sama kamu? Tahu. Kata Tuhan, enggak tahu. Tahu Tuhan, aku tahu engkau sayang sama aku. Kata Tuhan, enggak. Kamu Doni enggak tahu, aku sayang sama kamu. Kenapa? Karena pikiranmu terlalu kecil untuk melukiskan betapa cintanya aku sama kamu. Tadi di situ, Tuhan tiba-tiba tanya dalam hati saya, seolah-olah ada pertanyaan, tahu enggak kalau aku tuh cinta sama kamu Doni? Saya jawab, tahu Tuhan. Kata Tuhan, enggak tahu. Tahu, enggak tahu. Karena pikiranku terlalu terbatas untuk membayangkan cintanya Tuhan untuk kita. Engkau bisa membayangkan Tuhan cinta kepadamu, itu cuma sebagian. Realitanya, lebih dari yang kau bayangkan, dia cinta kepadamu. Buktinya apa? Mati di salib. Dengan sengaja Allah merancangkan itu. Dengan serius Allah mengerjakannya. Sempat sedikit ngomong sama Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Cuma sedikit ngomong namun tidak pernah berbantah lagi. Dan pada akhirnya kita tahu semua. Satu kata terucap dari mulut Tuhan. Tete lestai. Apa artinya? Selesai dengan sempurna. Semuanya selesai karena cinta kepada manusia. Lalu untuk apa engkau takut? Untuk apa saya takut?
Namun kembali lagi, kita terlalu kecil pikiran kita untuk mengerti betapa cintanya Tuhan. Jadi seringkali kita masih tawar-tawaran dengan kebenaran-kebenaran di luar Tuhan. Siang hari ini Tuhan mau ngomong, jangan pernah tawar-tawaran lagi dengan kebenaran di luar Tuhan. Sekali firman, selama-lamanya firman. Nggak usah nawar sana-sini. Nggak usah cari sana-sini. Nggak usah bingung cari tokoh-tokoh paranormal dan lain. Nggak usah bingung yang begitu-begitu. Yesus dan firman sempurna untuk kita. Nggak usah ditambahi apapun, nggak usah dikurangi sedikit pun. Titik hukumnya. Dan firman hari ini mengajarkan kepada kita, kalau engkau mau beruntung tahun ini, dan tahun-tahun ke depan, ikuti aturan mainnya. Ikuti tatanannya, engkau pasti mujur, beruntung, selamat, dimuliakan Tuhan. Jangan pernah melanggar, karena buat siapa yang melanggar, pasti ada konsekuensinya. Pilihan dan ketentuan bukan lagi di tangan Tuhan. Tuhan sudah memberikan peraturan bersama dengan akibatnya. Kita bebas memilih, mau taat atau mau melanggar, bebas memilih. Tapi setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Kita bebas memilih, tapi tidak bebas dengan konsekuensi. Harapan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya berharap Bapak Ibu semua di tempat ini, sekalipun kita berbeda gereja, tapi firman mencatat kita satu tubuh dalam Kristus. Izinkan saya berpesan, ikutilah firman dan taatlah kepadanya, karena jaminannya sempurna. Kalau mau mencintai hidup, jelas kan, menikmati hari-hari baik, mujur, beruntung, bahagia. Saya percaya semua pasti suka. Ikuti aturannya. Apa itu aturannya? Ada 3. Yang pertama, aturan Tuhan untuk kita hidupi dan lakukan supaya beruntung dan jauh dari malang, supaya sehat jauh dari sakit, supaya keberkahan jauh dari penipuan dan segala yang negatif itu. Aturan yang pertama di ayat yang ke-10, bagian B, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bisa dilanjutkan, bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Aturan yang pertama, kalau kita mau hidup baik, mujur dan beruntung di tahun ini dan tahun-tahun ke depan, jaga lidah kita. Kecil, tersembunyi, seolah-olah sepele, padahal sesungguhnya punya kuasa yang menunggang balikan dunia. Punya kuasa yang menurunkan surga atas bumi. Punya kuasa untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bukan cuma membuka jalan, tapi menciptakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kita mempergunakan lidah kita dengan benar. Mau bukti? Amsal mencatat, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakan apa sih? Mengatakan berulang-ulang. Mengatakan itu terus-menerus itu menggemakan. Siapa memperkatakan hal itu secara terus-menerus, berulang-ulang, maka akan terjadi kepadanya. Karena hidup dan mati dikuasai lidah, ditentukan oleh lidah kita. Jadi penting sekali, setiap kali mau berkata apapun, introspeksi dulu, dipikir dulu, dicek dulu. Jangan asal ngomong. Bahaya, lidah kita punya kuasa. Pembandingnya bukan baik dan buruk saja. Bukan sekedar yang ini atau yang itu. Pembandingnya bukan cuma itu. Tapi pembandingnya hidup dan mati. Yang finish, yang vital. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ayo yang suka ngomong sembarangan. Mulai sekarang berhenti. Stop. Loh Pak, tapi saya lagi dipancing Pak. Tapi saya digarai Pak. Mau dipancing kayak apapun, mau digarai kayak apapun, tetap jaga lidah, amin. Kalau mau beruntung, mau berhasil, mau menikmati berkat, jaga lidah. Karena di dalam lidah kita, apapun yang dikeluarkan bisa membuat kita dibenarkan, bisa membuat kita dihukum, tergantung lidah kita. Bisa dapat berkat, bisa juga dapat kutuk. Lewat lidah kita juga kita bisa ke surga karena mengakui Yesus lewat mulut kita. Kita bisa ke neraka karena menyangkal Yesus lewat mulut kita. Jadi betapa pentingnya lidah. Hati-hati kalau ngomong.
Lidah yang menyangkal Tuhan, lidah yang ngutuk Roh Kudus, lidah yang ngomong sembarangan ke neraka gara-gara ngomong. Tapi gara-gara berkata-kata yang benar, Tuhan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku, apapun yang terjadi, aku mau ikut Engkau ya Tuhan, baik di hidup yang sekarang maupun di hidup yang nanti, langsung ke surga. Contohnya siapa? Penjahat yang di sebelahnya Yesus, penjahat loh, bukan orang baik. Penjahat yang jelas-jelas melakukan banyak kesalahan, gara-gara ngomong, Yesus, kalau Engkau datang lagi, ingat aku ya. Kan intinya gitu kan, ngomong kan. Yesus ngomong apa? Oke, mulai sekarang, dari mulai kamu ngomong itu, mulai sekarang nih, kamu sama aku sama-sama di Firdaus. Lidah kita berkuasa, hati-hati kalau ngomong. Surga neraka, hidup mati, berkat kutuk, semuanya ditentukan dari lidah. Jangan gara-gara dipancing hal-hal duniawi, lidah kita mengatakan yang jelek, hati-hati. Di dalam lidah kita ada kuasa firman Tuhan. Pemazmur mengajarkan, berjagalah Tuhan dalam pintu bibir mulutku. Awasilah perkataan-perkataanku, supaya apapun yang keluar itu yang benar. Karena dia tahu pasti, setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan. Dan setiap perkataan yang terucap juga akan membawa dampak sesuatu bagi yang mengucapkannya. Usahaku sepi, hati-hati. Anakku Pak Noah kali minta ampun, hati-hati. Tapi Pak aku dipancing ya Pak untuk ngomong kotor, tapi aku dipancing Pak untuk misu-misu. Berhenti. Memang iblis selalu punya cara untuk mencoba menarik kita kepadanya. Kitanya yang harus punya sikap. Jangan mau dipancing. Dan jangan pernah ngomong gini, yang penting kan cuma mulutku Pak yang kotor, hatiku enggak. Firman ngomong apa yang keluar dari mulut, keluar dari mulutku tok ke Pak yang kasar, aku suka-suka bentak istri itu cuma mulutku tok Pak, aslinya hatiku enggak. Kamu nentang firman. Yang di dalam hati keluar dari perbendaharaan yang tersimpan, terucap. Waktu sininya kotor, sininya jahat. Waktu sininya benar, ininya baik. Tuhan ingatkan kita, ayo jaga mulutmu, jaga lidahmu. Lewat lidah dibenarkan, lewat lidah bisa dikutuk. Dan jangan pernah mau kalah sama realita. Karena firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita, yang kita ucapkan, pasti selalu di atas realita. Saya kasih rumus ya. Realita apapun yang sedang kau alami, apapun itu ya, apapun lah. Saya tidak sebut satu-satu, apapun realita yang sekarang sedang kau alami, pasti 100% tidak pernah lebih besar daripada kuasa firman yang ada dalam hidupmu yang percaya. Hukumnya realita dunia yang kita alami selalu di bawah daripada kuasa firman yang ada dalam hidup kita yang percaya dan taat kepadanya. Pasti bisa firman mengubah realita itu. Itu rumusnya, firman sanggup mengubah realita. Dalam apa? Dalam ketaatanmu. Cuma dua kok kalau mau mengalami firman ya, cuma dua. Taat, tekun, pasti jadi. Percaya saya, apapun itu, taat, tekun, pasti jadi. Perkatakan terus yang benar dalam ketaatan. Karena kita tahu siapa yang ngomong firman, pasti dapat berkat. Taat mengucapkan yang benar. Dan tekun terus-menerus ngomong yang benar. Jangan ngomong yang benarnya kalau pulang gereja saja. Jangan ngomong yang baiknya waktu di gereja saja. Dimanapun dan kapanpun, sampai kapanpun, terus tekun ngomong firman. Engkau pasti indah hidupnya. Percaya saya. Ada banyak hal dalam pelayanan saya terjadi, bukan karena kemampuan. Karena memperkatakan yang positif. Bahkan ketika ada jemaat yang mutung, yang tidak tahu kena hujan atau kena panas, yang tidak tahu mungkin kesandung batunya tetangga, tiba-tiba benci sama gereja. Mundur, bingung harus diapakan. Perkatakan di dalam firman, saya ngomong di dalam nama Yesus, Bapa pasti datang lagi. Tuhan jamah, Tuhan kembalikan, Tuhan jamah, Tuhan tarik, terus perkatakan. Tidak lama balik. Saya ngunjungi enggak.
Dikunjungi malah benci sama saya, dipikir saya ganggu-ganggu terus. Dikunjungi dia merasa risih, dipikir saya ini mengganggu privasinya dia. Mengganggu haknya dia untuk mengambil keputusan. Daripada bingung, doa. Perkatakan dalam hadirat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Aku ngomong di sini, mujizat di sana terjadi. Tarik Tuhan dalam anugerah-Mu, kembali. Ya kan? Coba Bapak Ibu mendengar perkataan yang positif. Sedang letih lesu beban berat. Tiba-tiba saya ngomong, ada Tuhan yang pasti sanggup nolong hidupmu. Kalau engkau mau terus percaya, mujizat masih ada. Kan enak dengernya kan, semangat terpacu kan. Padahal masalah belum selesai. Mungkin rumah tangga belum pulih, mungkin uang belum diberkati, mungkin pekerjaan belum lancar. Tapi waktu memperkatakan perkataan yang positif, suasana hati kita berbeda. Itu sudah menjadi langkah awal menuju kemenangan yang sesungguhnya. Perkatakan yang benar itu mengubah hati kita, perkatakan yang benar itu membangun iman kita, dan perkataan yang benar itu langkah awal dari kemenangan yang ilahi terjadi. Terus taat perkatakan, terus tekun melakukan, terus katakan, terus terjadi Bapak Ibu. Sudahlah, katakan terus menerus. Jadi, saya punya ponakan Noah kayaknya minta ampun kapan lalu. Saya ngomong sama mamanya, tumpang tangan kalau malam. Anakku nurut, anakku baik. Panggilnya, sini sayang. Anak pinternya mama, kamu kok nurut sekarang? Berubah, pelan-pelan berubah. Dulu dikit-dikit marah, banting, ada gelas dibanting, ada apa dibanting. Lama-lama enggak, paling nangis, masih ada ekspresi negatif. Tapi sudah jauh berkurang. Lewat apa? Perkataan yang dia dengar, yang anak itu dengar. Katakan yang positif, anakku pinter. Nurut ya kamu sekarang. Berubah ya, lama-lama berubah. Hati-hati kalau ngomong. Aturan Tuhan yang pertama, yang membuat hidup kita baik dan terhindar dari yang buruk. Jaga mulut. Berapa banyak kita terkena masalah hanya gara-gara mulut yang salah. Fitnah, omong kotor, kata-kata kasar, tanya sama suami, ngomongnya salah, kata-katanya kasar, sengol, tidak enak didengar telinga, bertengkar. Akhirnya konseling, nyalahno setan. Ya kan? Kata setan, bukan aku Tuhan, sungguhan aku tidak berani ganggu anakmu. Lah kenapa mereka bertengkar? Mulutnya mereka yang jahat, Tuhan kok nyalahno aku. Lihaten Tuhan, lihaten. Tuhan yang ngomong, malaikat coba cek. Cek rumah tangganya besok pagi. Beneran Bapak Ibu. Jam 5:30 pagi, istrinya ngomong, lanang model opo kon tangi, males loh. Suami digitu kan enak dengernya. Lanang kok model ngono, lah ya mbok, pah, bangun, ayo kerja pah, kan enak toh. Nggak usah ngomong lanang model opo kon tangi kon, loh. Terus dinasehati, orang Kristen, babano aku Surabayaan kok kata lapo kon, aku wani, katanya, loh. Jangan bawa-bawa Surabaya, Surabaya itu kota yang baik, orangnya juga baik-baik, apalagi anak Tuhan di dalamnya harus baik, amin. Jangan asal ngomong. Malaikatnya laporan, iya benar Tuhan. Yang salah bukan setan. Mulutnya istrinya itu lebih tajam dari silet Tuhan. Terus Tuhan harus bilang wow gitu. Berapa banyak pertengkaran terjadi karena salah ngomong. Bener gak? Suami juga gitu. Belum waktunya bayaran. Istrinya ngomong baik-baik pakai cinta. Pah, berasnya tinggal dikit loh pah. Ngomongnya baik. Tanpa ada tuntutan yang harus bagaimana, cuma ngasih tahu, pah berasnya tinggal dikit. Suaminya ngomong apa dasar, wedokan saiki matre kabeh loh. Sakit hati enggak ibu dibilang gitu? Untung bukan saya yang jadi ibu, kalau saya jadi ibu tak ajak berantem, ayo gelut yuk ambil aku. Masa wedok iso kungfu aku kan gitu toh. Akhirnya kan bertengkar kan. Mbok ya iya mah, bentar ya mah. Sik, tunggu papa gajian. Mama kan tahu gajiannya papa kan enggak terlalu besar ya. Kita doa yuk mah. Kita kerja, kalau perlu cari kerja apa lagi, kan enak toh, ayo kita solusikan sama-sama. Di rumah tangga, kita kalau duduk sama rendah ya mah, kalau berdiri sama tinggi, ayo kerja keras sama-sama yuk mah, doa sama-sama, kan enak toh. Jangan malah misu-misu, istrinya dimarahi. Pertengkaran terjadi, karena salah ngomong, hati-hati Bapak Ibu. Yang harusnya bisa ada solusi, jadi keperceraian, seringkali penyebabnya gara-gara kata-kata.
hati-hati ngomong ya, dalam banyak hal. Intinya hati-hati kalau ngomong. Yang kedua, yang pertama kalau menikmati hidup, mau menikmati hidup yang baik, jaga perkataan. Yang kedua, ayat 11 bagian A, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua, jaga sikap atau jaga tingkah laku. Ini ayat 11 bagian A, harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Tingkah laku kita direm, dipikir kalau mau melakukan apa-apa, mikirnya yang banyak. Mikirnya 10 kali untuk melakukan yang sekali. Jangan dibalik. Melakukannya 10 kali baru dipikir sekali. Bahaya. Kalau sudah tahu itu salah, berhenti. Berapa banyak yang tahu itu salah, tapi diterjang. Ingat kasus-kasus pencucian uang, money laundry? Banyak orang Kristen yang sampai gila, ada pendeta juga yang sampai kena pidana, gara-gara terlibat dalam money laundry. Ingat kasus robot yang baru kemarin-kemarin? Ada berapa banyak hamba Tuhan di dalamnya. Sudah tahu salah diteruskan. Kalau salah berhenti. Jangan dablek gitu loh. Amin. Kita ini orang-orang dewasa. Nggak usah ngomong firman dulu lah ya. Nggak usah ngomong firman dulu, terlalu tinggi standarnya. Ngomong yang normal saja. Kita ini orang yang sudah punya usia lebih dari 25 tahun semua kan. Harusnya kita bisa menimbang. Ini salah atau baik ya, ini salah atau benar ya, baik atau buruk ya, kita harusnya bisa menimbang. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Pasti punya Roh Kudus yang menuntun, pasti punya firman yang kita ingat untuk menjadi pembanding, menjadi rem, menjadi pedoman yang mengarahkan kita kepada segala tingkah laku yang benar. Kalau tahu salah, jangan dilakukan. Kadangkala kita ini toleransi, tapi sama yang salah. Kalau melakukan yang baik harus didorong-dorong setengah mati. Kalau melakukan yang salah kok cek gampang nih. Ayo dibenahi yuk, supaya hidup kita beruntung. Lakukan yang benar. Termasuk mumpung lagi Imlekan. Tadi saya waktu makan sama Pak Gembala, banyak yang Kyonghi ya sama Pak Gembala ya. Mumpung lagi Imlekan. Lakukan yang baik, yang benar. Kenapa? Datang ke orang tua, datang ke keluarga, ayo kumpul. Yang masih punya orang tua, bakti sama orang tua, amin. Bakti kita sebagai anak, bakti kita nih, sebagai anak kepada orang tua kita, sampai kapan sih? Sampai kita lulus SMA, sampai kita bisa kerja, sampai kita bisa menikah, lalu punya anak, sampai kita sukses kaya raya, lalu berhenti, sampai mana? Sampai salah satu dari kita ada yang pulang ke surga. Selama kedua-duanya masih hidup, orang tua kita masih hidup, dan kita masih hidup, firman Tuhan tetap mengikat, harus tetap bakti sama orang tua kita. Kadangkala kita kalau sudah sukses, lupa sama orang tua. Iya enggak? Kadangkala kalau kita sudah menikah, kayak jauh lebih hebat dari orang tua. Kata orang Jawa, menteng kelek ngadepi orang tua. Jangan begitu. Lakukan yang baik. Sowan, datang, hormati. Engkau boleh sukses, boleh kaya raya. Engkau boleh sudah punya rumah tangga, engkau boleh sudah punya anak. Bahkan engkau punya cucu. Tapi selama orang tuamu masih hidup, engkau harus terus berbakti sama mereka. Misal, orang tua kita umurnya 80. Kitanya umur 57 lah misalnya ya. 80, kitanya umur 57. Anaknya kita katakan umur 32. Cucu kita umur 1 tahun atau 2 tahun lah. Kita sudah punya cucu nih, tapi orang tua kita masih hidup umur 80 tahun. Sekalipun kita punya cucu, kita tetap anak dari orang tua kita yang umur 80 tahun. Dan harus tetap bakti sama mereka. Datang, bangun silaturahmi. Keluarga saya banyak dimenangkan. Karena mereka melihat saya punya bakti sama mama saya. Pendeta, kalau khotbah di rumahnya, angel Bapak Ibu, setuju enggak? Apalagi pendetanya masih muda, rambutnya jagrik. Kalau ngomong enggak bakalan didengar. Saya khotbah lewat apa? Lewat tingkah laku. Orang tua saya di Cirebon, saya di sini. Tiap kali Imlek saya pulang. Saya bawa oleh-oleh, saya bawa uang,
Saya ajak mama saya keluar, ayo mama makan. Orang-orang di sekitarnya mama, kakak adiknya mama, sepupu-sepupunya mama ngeliat. Ternyata lebih bakti orang Kristen ya, daripada orang yang non-Kristen. Tonton anak-anakku gak tahu mulih. Doni ku luar ado-ado mulih. Ternyata aku salah nilai Kristen. Aku pikir Kristen itu agama kurang ajar, yang gak boleh berbakti sama orang tua. Ternyata enggak ya. Ternyata anak-anak orang Kristen lebih berbakti sama orang tuanya. Akhirnya mereka pada bertobat. Lek ngono aku dari Kristen naik. Cek anakku koyo Doni. Dimenangkan kan? Dari mana? Dari tingkah laku. Ajak mama makan, mama foto, pasang status, sepupunya ngeliat. Loh Lan, Doni balik, dalam bahasa Tegal ya. Doni pulang. Hebat yo anak ekon ya. Terus mama tanya, anak ekon balik, anakmu pulang? Enggak. Sedih. Mari Pak, Bu, kita bongkar paradigma yang salah tentang kekristenan. Ada banyak orang menilai kekristenan itu agama yang kurang ajar. Agama yang tidak menunjukkan bakti sama orang tua. Kita tunjukkan kita bukan orang yang seperti itu. Lakukan yang benar dengan menaruh bakti sama orang tua kita. Hormati orang tua kita. Orang lain melihat mereka bertobat loh gara-gara lihat kita. Terus kita ngomong aja, jangan bertobatnya nanti kalau sudah mati. Kata orang Tegal, mujur kaku ngalor ngidul. Tahu mujur kaku ngalor ngidul? Sudah mati, hadap utara dan selatan. Baru bakti, dibelikan kesukaannya. Dipesankan makanan-makanan mewah, dibakarkan uang sedemikian rupa, dibelikan baju yang bagus yang harganya 7 juta, siapa mau pakai? Kalaupun dia bangun pakai, kita lari, Bapak Ibu. Iya kan, lah sudah mujur kaku, ngalor ngidul, sudah mati, maksudnya kan ya, ngadep utara selatan, tiba-tiba dibelikan baju. Maaf ya selama mama hidup aku enggak sempat belikan baju yang mama mau, karena harganya mahal Dah sekarang mama sudah mati ya, nih tak belikan baju 7.500.000, tiba-tiba mamanya bangun, iya nak aku bangun tak pakai, lari kan kita. Baktinya bukan waktu seperti itu, baktinya waktu masih hidup. Waktu masih bisa merasakan, waktu masih bisa ngomong, sayangi Bapak Ibu. Saya pernah ketemu Pak siapa ini, waktu itu di Trawas. Saya bawa mertua saya pakai kursi roda loh. Saya dorong, ikut. Mertua saya pakai kursi roda, saya dorong. Saya mau tunjukkan kepada anak saya, contoh hidup sebagai orang Kristen kayak apa. Bapak Ibu mau anaknya berbakti? Mau anaknya berbakti? Lakukan 2 hal. Ajari yang benar dan kasih contoh kita bakti sama orang tua kita. Nanti anak kita ngeliat kita bakti sama mama papa kita, mereka besok-besok niru kita berbakti sama kita. Karena waktu mereka melihat kita bakti sama orang tua kita, besok-besok mereka bakti sama kita. Karena firman ngomong, apa yang kita tabur, kita tuai. Lakukan yang benar. Jauhi yang jahat. Nggak usah macem-macem. Kenceng aja, enak hidupnya orang Kristen itu. Seringkali 90% masalah terjadi karena kita yang salah dalam melangkah. Beneran, udah tahu usaha yang gak bener diterjang, sudah tahu suaminya orang diambil, sudah tahu istrinya orang dijemput, terus mau baik, sudah tahu bukan uang kita dimiliki, dikorupsi. Masalah kan? Coba yuk, yang kenceng hidup itu, enak-enak. Lakukan yang benar, jauh yang jahat, jaga sikap. Yang terakhir, yang pertama jaga perkataan kita. Yang kedua jaga tingkah laku kita. Mumpung Imlek nanti pulang dari sini, ayo jemput mama papa kita yuk. Termasuk mertua, enggak ada mertua, semua orang tua kita. Karena kita sama istri sudah jadi satu, engkau sama suami juga sudah jadi satu. Nggak ada orang tuamu, orang tuaku, mertuamu, orang tuaku, nggak ada. Sama semua, pokoknya orang tua ya orang tua titik, itu papa mamanya kita. Pulang dari sini, ajakan makan. Kalaupun belum mampu yang mewah, ya belilah gado-gado, bakso, apalah. Mereka suka kebersamaan. Kemarin waktu saya jalan-jalan di Bandung, saya sempat jalan-jalan di Bandung, ketika kami makan, Tuhan kasih hikmat gini. Yang bikin bahagia
Dan yang bikin berkatku turun ke atas kalian adalah persaudaraanmu yang rukun. Lalu saya simpulkan, oh ternyata yang terpenting itu kebersamaan kita dengan keluarga, bukan fasilitasnya. Fasilitasnya nanti itu cuma bonus dan pelengkap. Kalau bisa makan mewah, puji Tuhan. Kalau bisa naik mobil, puji Tuhan. Tapi kalaupun ternyata masih terbatas, yang penting bisa kumpul, keren. Jangan sampai enggak kumpul, ya harus sama keluarga harus baik. Yang ketiga, yang terakhir, jaga perdamaian. Ayat 11 bagian B, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Aturan Tuhan yang ketiga, yang membuat hidup kita baik dan jauh dari keburukan, itu harus damai sama semua orang. Ingat kata-kata yang berkata, satu orang musuh terlalu banyak dibandingkan 1000 orang teman. Bener loh Bapak Ibu. Satu orang musuh itu banyak sekali bahaya daripada 1000 orang teman. Berdamailah dengan semua orang. Firman juga mencatat kalau kamu dalam perjalanan dengan temanmu, dengan saudaramu, lalu ada pertikaian, cepat-cepat berdamai supaya dalam perjalanan itu kamu tidak diserahkan, kamu tidak dianiaya, lebih baik damai. Waktu kamu di mezbah, mau mempersembahkan korban, kamu ingat sesuatu yang tidak baik tentang saudaramu, ada perselisihan atau apa, tinggalkan dulu korbanmu, berdamai dulu. Jadi perdamaian itu penting karena Tuhan ngomong esensi anak Allah itu membawa damai, bukan tukang-tukaran. Di sini ada enggak yang tukang-tukaran ya? Mungkin nanti boleh didoakan sama-sama supaya bertobat. Anak Allah pembawa damai, amin. Coba lihat kanan kiri, kira-kira pembawa damai atau enggak? Mumpung masih di gereja, masa di gereja saja sudah jadi perusuh, apalagi di luar, ya kan? Kalau di gereja saja sudah jadi ulat, apalagi kalau di luar. Mengerikan kan? Ayo jadi pendamai yuk. Penting sekali berdamai dengan semua orang, Bapak Ibu. Kayak kita mau parkir di depan, kebetulan kan tempat parkirnya kan terbatas karena jalan raya. Kita lagi nyetir mobil. Sudah kita tahu ada lubang di situ untuk mobil kita masuk di sana. Ternyata ada jemaat yang lain, lebih cepat dari kita, seret masuk ke situ. Apa yang kita lakukan? Oh, tite nono kon yo, awas di gereja. Ada yang begitu. Di lampu merah, lagi nyetir, tiba-tiba disalip, cet, kejer, tin, klaksonnya sampai mau pecah rasanya. Ngapain? Ngapain? Saya baru 2-3 minggu yang lalu, ada pengerja saya yang begitu, saya panggil. Kamu kenapa kayak gitu? Merasa hebat dah. Tak kasih tahu ya, misal Anda ya kamu bisa bela diri, kamu lama kan gak latihan. Uber-uberan di jalan. Ternyata yang kamu uber, gurune bela diri. Bocah gelut, terus kamu kalah, izin kamu itu. Kita nggak ngomong Kristen dulu lah, kita ngomong logika, kamu kapan terakhir latihan? Sana tiap hari masih ngelatih. Memangnya kamu tahu yang nyetir itu pasti orang nggak bisa bela diri? Belum tentu. Saudara kita sepupu, rata-rata mereka dibekali dengan bela diri. Mau macam-macam. Mau pakai kekuatan. Hati-hati. Kamu juga belum tahu yang di sana apa sekarang anggota perbakin apa di mana-mana ada. Kamu peteng-tengan bela dirimu bagus. Dia buka dashboard ambil pistol. Nah, mau apa? Kan malu. Diviralkan. Pengerjanya gereja ini gelut di lampu merah loh. Terus kamu dilihat anakmu. Kamu kasih contoh yang tidak benar. Mau kayak gitu terus, sampai kapan? Berhenti yuk. Jadi pembawa damai kan enak. Tak kasih tahu ya, saya dulu orang bela diri. Guru-guru saya, orang-orang ahli bela diri. Ketika mereka ada masalah di jalan, mereka minta maaf loh. Mereka minta maaf seminta minta maafnya loh. Guru-gurunya saya dulu orang bela diri. Nggak pernah cari masalah.
Waktu itu kan saya masih umur 16, 15 tahun. Pak, pernah gelut ah? Enggak pernah. Selalu merendah. Pak, pernah? Enggak pernah. Pak, kalau ada yang enggak ada gini, sudah, damai saja. Nah terus buat apa Pak bela diri? Biar sehat. Enggak pernah kita diajari gelut, enggak pernah kita diajari berantem. Sungguh enggak pernah diajari. Beneran, enggak pernah diajari. Mereka kalau ada apa-apa mereka minta maaf. Mereka dengan rendah hati, mereka minta maaf. Padahal mereka gurunya bela diri. Terus kita yang enggak bisa apa-apa ugal-ugalan gitu. Enggak malu sama mereka. Mereka enggak punya Roh Kudus loh. Mereka masih pakai Yosua. Tapi mereka bakti dan kasih kepada sesamanya besar sekali. Padahal kalau mereka mau ngelawan, mungkin jangankan 1 lawan 1, mungkin 10 lawan 1 pun mereka enggak kalah. Di mobilnya lengkap, ada ruyungnya, ada apanya, tapi enggak pernah dipakai. Enggak pernah mereka berantem. Terus kita mau ugal-ugalan, mau sombong-sombongan. Malu. Yuk Pak, Bu, yuk. Intinya kembali kepada firman Tuhan. Damai. Apalagi sampai gelut ambil anak bojomu. Izin Pak. Di sini ada yang masih suka tampar-tampar istri? Masih ada yang suka pukul-pukul anak dengan ugal-ugalan? Hati-hati. Berdamai ya. Amin. Mau damai enggak? Saya akhiri dengan satu cerita. Hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Sama-sama setia, sama-sama tulus melayani, sama-sama sungguh-sungguh melayani. Luar biasa pokoknya. Mengabdi buat Tuhan. Lalu mereka butuh kendaraan, sama-sama berdoa. Yang si A berdoa minta sepeda motor bekas. Sepeda motor bekas lagi. Nyicil, enggak apa-apa wis Tuhan. Rendah hati yang si A, tulus sama Tuhan. Yang si B, beda. Sama-sama hamba Tuhan. Tuhan, aku minta mobil. Baru cash. Ini motor, ini mobil. Ini second, ini baru. Ini nyicil, ini tunai. Sama-sama berdoa. Berjalan waktu. Tiba-tiba yang Tuhan jawab seolah-olah si B dapat mobil baru tunai. Keren si B. Nggak lama kemudian dua-duanya dipanggil pulang. Meninggal dunia semua. Begitu si A ketemu Tuhan, langsung marah-marah, kecewanya luar biasa. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan tidak adil. Dan tidak bisa dimengerti. Kenapa? Aku mintanya gampang. Murah, nyicil meneh. Kok gak mbok turuti si Tuhan? Iki kemlete, larang. Kok ya mbok kei? Model apa sih Tuhan itu? Orang kalau marah kan kurang ajar. Cerita protes panjang lebar, Tuhannya diem aja. Sekian lama dia protes capek kan, mulai diem si A-nya. Tuhannya ngomong, sudah Tuhan, sekarang jelas no, opo-opoan niki. Loh, kurang ajar lagi. Ya gini loh, aku tahu kamu pelayanan sungguh-sungguh, aku tahu kamu mengabdi kepadaku, tahu aku. Aku tahu kamu butuh sepeda motor, aku tahu waktu kamu berdoa. Di hari pertama kamu berdoa, aku sudah kasih sepeda motor, bekas nyicil sesuai permintaanmu. Tapi, kata Tuhan, aku bingung nitip no lewat siapa. Koncomu Ali gak gelem nulungi, koncomu Lisa yo kepahitan ambek kon, koncomu si Kristin yo benci mati. KB gak seneng ambek kon, akon kan pendeta atau modelmu kok koyo ngono. KB gak seneng, aku titip lewat sopo, kata Tuhan. Intinya Tuhan tuh cerita, mau ngasih kamu lewat siapa? Masa dari surga tak uncalno? Kan gak bisa. Aku harus titip lewat orang-orang di sekitarmu untuk nulung kamu, untuk jawab doamu. Ternyata ndak ada yang mau dititipi. Paham? Terus Tuhan. Terus, yakin. Ya wis terus Tuhan, mulai lemah, mulai sadar diri kan. Kalau si B Tuhan. Si B ini orang baik. Sama siapapun dia bersahabat. Begitu dia berdoa, mintanya lebih sulit dari kamu, bener. Tapi begitu dia berdoa, aku juga sama nyiapkan hadiah mobil buat dia. Ternyata teman-temannya rebutan. Minta teman-temannya dikasih titip sama Tuhan untuk memberkati hamba Tuhan si B.
Kenapa? Katanya temennya itu, si Christine waktu dia bangkrut, si B menemani, doakan, setia, mendampingi, memberi motivasi dan kekuatan. Sampai akhirnya si Christine ini pulih. Waktu ngomong sama Ali juga mau nulungi si B. Kamu tahu kenapa? Karena waktu Ali sakit kritis di ICU, si B datang ngunjungin, doakan terus menerus. Teman-temannya rebutan. Menjadi jembatan antara aku dengan si B. Jadi aku, kata Tuhan, tidak bingung nulung si B, gampang ngasihnya. Sekarang paham kan kenapa aku tidak kasih? Jawaban doa bukan karena aku tidak mau kasih, karena kamu tidak punya teman. Karena sering kali, Bapak Ibu dengar baik, jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita melalui orang-orang di sekitar kita ini. Contohnya, orang yang kena banjir di atas genteng, berdoa sama Tuhan, dikirim tetangganya, tidak mau. Tuhan kirim lagi karena dia terus berdoa kan, Tuhan kirim lagi karena setiap doa pasti dijawab sama Tuhan. Dikirim lagi yang lebih baik, tidak mau lagi. Pak Lurah, Pak RT datang, tidak mau lagi. Doa terus, dijawab lagi yang terakhir, dikasih yang istimewa, tim SAR datang nulungi dia, karena sudah banjir semakin tinggi, dia semakin terdesak di atas genteng. Tim SAR datang untuk nolong. Tetap tidak mau. Singkat cerita, mati kan? Protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku doa engkau tidak jawab? Tuhan bilang, aku jawab. Kamunya yang membedakan orang. Masa aku harus turun dari surga nulung kamu pakai tanganku? Kan mereka semua aku kirim untuk nulung kamu. Intinya apa sih Bapak Ibu? Berdamai yuk dengan semua orang. Kesimpulannya, tahun ini akan jadi tahun berkat. Kalau kita semua melakukan 3 hal. Jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga perdamaian dengan semua orang. Yang terakhir dari saya, dan semua itu harus dilakukan. Karena setiap kata diawali dengan kata harus. Ia harus menjaga lidahnya, ia harus melakukan yang baik, ia harus menjauhi, yang terakhir, ia harus mencari perdamaian. Harus, tidak boleh ditawar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Pemusik WL Singer boleh maju ke depan. Kita pujikan Engkau ada bersamaku. Bapak Ibu, Engkau sudah mendengar firman Tuhan. Engkau bebas memilih mau melakukan apa. Tapi ketahuilah, setiap pilihanmu selalu ada konsekuensi. Kalau boleh saya berpesan, pilihlah untuk taat sama firman ya. Kendalikan perkataanmu, kendalikan sikap dan perbuatanmu, dan berdamailah dengan semua orang. Pasti indah. Haleluya. Kita pujikan pujian ini sekali, lalu kita berdoa. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ya Tuhan, terima kasih. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Dengan yakin katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan Ya. di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah Kau ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Bersamamu. Lihat tangan-tangan kami yang terangkat sebagai pengakuan kami melewati hari bersamamu setiap harinya. Sampai minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun pun terus berganti. Kami terus melewati bersamamu Tuhan. Sertai kami, tolong kami, berkati kami. Buat hidup kami baik. Jauhkan dari kemalangan, jauhkan dari segala yang tidak benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bertindaklah, lakukanlah untuk kami Tuhan. Memberi pertolongan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah.
lagi, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Haleluya. Terus bawa kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Mampukan kami menjaga lidah, sikap dan tingkah laku hidup kami, dan berdamai dengan semua orang. Kami percaya tahun ini, tahun kemenangan dan pemulihan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita akan diberkati oleh satu pujian dari vokal grup. Mari saya undang teman-teman. Shalom, puji Tuhan, kita merah-merah saudara ya. Hari ini hari istimewa. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Kami Voice of Grace akan mempersembahkan satu pujian supaya pujian ini menjadi berkat bagi saudara. Amin. Mencari bahagia, naik dan turun gunung dan lembah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyaklah yang kecewa. Di manakah jalan bahagia? Orang bilang asal banyak uang, hati senang, semua jadi gampang. Tapi uang tak dapat beli bahagia. Bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Dalamnya samudra, bawah surya, luar jagat raya. Tapi kasih Yesus melebihi semua. Kasih yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita.
Mari kita akan akhiri. Kami bersyukur kepadamu pada malam siang hari ini Tuhan. Jika Tuhan sudah memberikan kami berkat, kami boleh beribadah dengan leluasa. Kami berdoa siang hari ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap kami yang Engkau menyempurnakan setiap ibadah kami Tuhan. Mulai awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Baik yang di lantai bawah, di lantai atas, juga yang beribadah secara online siang hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Engkau melimpahkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan Engkau mengajar kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah segala pujian, kehormatan, kemuliaan hanya kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan siang hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa syafaat untuk bangsa negara kami Tuhan. Tanggal 14 besok akan mengadakan pemilihan umum, pemilihan presiden, wakil presiden. Kami percaya Tuhan memberkati, memberikan keamanan, memberikan ketertiban, memberikan senantiasa Engkau tetapkan pemimpin negara ini yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami, memberkati semua penata layanan, semua pengisi acara Tuhan, vokal grup, worship leader, singer, pemain musik, multimedia. Dan kami berdoa setiap persembahan yang telah kami taburkan Tuhan, baik persembahan kolektor maupun persembahan pembangunan, kami percaya bahwa kami menabur di tanah baik, kami akan menuai berlipat kali ganda Tuhan. Memberkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Doni Effendi Tuhan, memberkati dalam pengembalaannya, dalam pelayanan rumah tangga keluarganya. Tuhan diberkati senantiasa berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur kepadamu. Dan siang hari ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Horabataka shikidia rabataka rabalarabasandi. Kirabataka rabataka rabalarabaya rabasandi. Kiala rabalarabaya rabalarabasikidia rabalarabasandi. Di hadapan-Mu Tuhan, saat kami mengangkat kedua tangan kami, Tuhan turunkan tangan-Mu, mencurahkan berkat-berkat yang melimpah-limpah, mencurahkan kasih setiamu, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati semua dalam kehidupanmu, semua aspek kehidupanmu, bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati.